Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi beserta guru dan staf tata usaha Mandua Banyuwangi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya yang dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal yang kemudian mengundang ridhonya Allah. Sesungguhnya amal bukanlah dinilai dari besar atau kecilnya, dahsyat atau dianggap remehnya, akan tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal, tanpa ridho Allah tidak akan ada gunanya. Dan ridho Allah adalah ahsanu amalah, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Setelah yang fardu kita laksanakan, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita jaga, kita rahasiakan meskipun kecil, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Daud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberangi dengan perahu di sungai Tigris. Ketika sudah sampai setengah jalan, dia bilang ke tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang bersin di tepian yang kemudian mengucapkan tahmid, lalu belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Imam Abu Dawud mengatakan, bisa tidak balik? Lalu kemudian Imam Abu Dawud membayar tukang perahu dan akhirnya mendayung kembali dan pergi ke tempat orang yang bersin itu. Lalu Imam Abu Dawud mengatakan, yarhamukallah pada orang yang bersin itu. Lalu baru kemudian setelah itu Imam Abu Dawud dan tukang perahu kembali lagi. Ketika hari berikutnya, ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu bermimpi bahwa Imam Abu Dawud ada suara mengatakan Imam Abu Dawud telah membeli surga seharga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, mudah-mudahan ketika beliau membalas dengan yahdikumullah, maka itu adalah doa yang sangat ijabah oleh Allah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kita kepada Allah, karena bukan besar kecilnya dosa, akan tetapi seberapa besar zat maha besar yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan dosa besar, tapi membuat pelaku yang melakukannya bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu lebih baik daripada seseorang yang meremehkan dosa-dosa kecil tapi selalu meremehkan dosa itu tanpa sadar itu mengundang murkanya Allah. Yang ketiga adalah jangan pernah meremehkan sesama manusia, karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah menyatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan seseorang dengan paras, dengan nasab keturunan, dengan harta, dengan kedudukan, akan tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Sayangnya takwa oleh Allah tidak ditampilkan dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dibanding kita. Kesimpulannya, kata Imam Nawawi adalah teruslah berusaha bertakwa dan tawadulah. Jangan pernah meremehkan orang lain dengan pandangan meremehkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah yang lebih bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.